Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan kembali mengenai single perceptron dengan Python keras. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 sebagai ketua kelompok. Dan saya Rizika Amalia Syafa dengan NIM 231001010 sebagai anggota kelompok. Apa itu single perceptron? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus single perceptron, di mana Y sama dengan X1 dikali W1, lalu ditambah X2 dikali W2, dan ditambah dengan B. Nah, di mana di sini ada X atau input, data yang dimasukkan ke dalam model. Nah, yang selanjutnya di sini ada W atau weight, bobot, seberapa penting setiap input. Yang selanjutnya di sini ada bias, yaitu nilai geser agar model fleksibel. Nah, yang selanjutnya di sini ada output, di mana hasil prediksi atau keluaran dari model. Nah, di sini ada menerima input, di mana model menerima data mentah berupa angka, misalnya 1, 2, atau lebih banyak input sekaligus. Nah, yang selanjutnya di sini ada menimbang bobot, yaitu setiap input dikalikan dengan bobotnya. Bobot inilah yang dipelajari saat training. Lalu di sini ada menjumlahkan, di mana semua hasil perkalian dijumlahkan, lalu ditambah bias untuk menghasilkan satu angka. Yang selanjutnya di sini ada menghasilkan output, di mana angka akhir itulah prediksi model atau bisa berupa klasifikasi 0 atau 1 atau nilai continue. Nah, di sini ada sel 1, yaitu tabel logika N atau 2 input. Nah, di mana di sini ada tabel logika N 2 input, yaitu X1 1 dan X2 1, di mana ini akan menghasilkan Y atau 1. Jadi X1 X-nya ini X1-nya ini 1 dan X2-nya ini 1, lalu nanti akan menghasilkan di mana Y-nya itu akan menghasilkan 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada X1-nya ada 1 lagi dan X2-nya ini 0, di mana nanti hasil akhirnya atau hasil Y-nya itu sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya di sini ada X1, di mana X1-nya ini 0, X2-nya ini 0, lalu hasil Y-nya yaitu 0. Nah, lalu di sini ada X1, X2, Y atau header kolom, di mana tabel ini memiliki 3 kolom. X1 dan X2 adalah input yang masing-masing bernilai 0 atau 1, lalu kolom Y-nya ini adalah output hasil operasi N dari kedua input tersebut. Nah, lalu di sini ada aturan AND gate, yaitu output Y sama dengan 1 hanya jika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 secara bersamaan. Jika salah satu keduanya 0, maka Y sama dengan 0. Inilah pola yang harus dipelajari oleh model. Yang selanjutnya di sini ada 4 baris kolom kombinasi data, yaitu 1, 1, 1, di mana di sini ada 1,1 dan akan menghasilkan output 1. Lalu ada contohnya 1 yang tadi saya jelaskan di tabel logika N2 input itu. Nah, jadi ada 4 kolom kombinasi karena setiap input hanya punya 2 kemungkinan nilai 0 atau 1, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4 kombinasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada sel 2 atau import library dan membangun model. Di mana di sini ada yang pertama yaitu import keras, di mana mengimport library keras atau framework deep learning berbasis Python. Keras menyediakan alat siap pakai untuk membangun, melatih dan mengevaluasi model neural network tanpa perlu coding dari nol. Nah, yang selanjutnya di sini ada import NumPy as NP, di mana import NumPy dengan alias NP. NumPy digunakan untuk membuat dan mengelola array angka secara efisien. Diperlukan untuk menyiapkan data input atau XS dan output atau YS.
Nah, yang selanjutnya di sini ada keras dot sequential, di mana membuat model dengan struktur sequential, artinya lapisan-lapisannya tersusun berurutan dari input ke output. Ini adalah cara paling sederhana membangun neural network di keras. Nah, yang selanjutnya di sini ada densi, di mana densi atau unit sama dengan 1, input underscore shape sama dengan 2, yaitu kita mendefinisikan satu lapisan densi atau fully connected unit sama dengan 1, berarti hanya ada satu neuron output. Input dot shape sama dengan 2, berarti model menerima dua input sekaligus atau x1 dan x2. Inilah single perceptronnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada compile atau optimizer sama dengan SGD, loss sama dengan min underscore squared underscore error, di mana ini adalah mengkonfigurasi cara model belajar. Optimizer sama dengan SGD atau stochastic gradient descent adalah algoritma yang mengatur bagaimana bobot diperbarui. Lalu loss sama dengan mean underscore squared underscore error, yaitu mengukur seberapa besar kesalahan prediksi. Semakin kecil nilai loss, semakin bagus modelnya. Oke, selanjutnya ada set data latih dan arsitektur model. Jadi di sini kita mengeset data XS dengan menggunakan NumPy array. Jadi XS adalah array 2D yang berisi 4 pasang input. Setiap baris adalah satu data, misalnya X1 dan X2. Terus misalnya itu kita ganti ke angka misalnya 1,1, artinya X1 adalah 1 dan X2-nya adalah 1. Dan tipe datanya itu integer. Terus menentukan tipe data sebagai bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada YS. YS adalah array 1D yang berisi jawaban benar untuk label dan setiap pasang input. Terus dengan indeksnya 0 yaitu Y1 untuk 1,1 dan indeksnya 1. Dan Y0-nya itu 1,0 dan seterusnya. Seperti yang ini. Jadi ini adalah target yang harus diprediksi oleh model. Selanjutnya di sini kita menampilkan arsitektur awal menggunakan model .summary. Jadi ini menampilkan ringkasan arsitektur model hasil menunjukkan ada satu layer dense dengan output shape none dan paramnya itu 3, berarti bisa menerima beberapa saja data sekaligus. Dan ini adalah total paramnya. Oke, selanjutnya ada kita mengecek bobot awal dan proses training data. Di sini kita mengecek bobot awal weight sama dengan model.getWeight. Di sini perintah untuk mengambil dan melihat nilai bobot saat ini. Jadi di ini tuh digunakan sebelum training dimulai. Maka hasilnya bisa dilihat di sini. Untuk weight-nya itu 1,322 sekian. Dan untuk W2-nya itu 1,41258 ini, dan biasanya itu 0 karena nilai ini acak dan belum ada trainingnya gitu, kayak belum ada pembelajarannya gitu. Selanjutnya di sini kita melatih model XS, data input, dan YS untuk jawaban yang benar. Menggunakan ePod 1000 berarti model akan melihat dan belajar dari seluruh data sebanyak 1000 kali putaran. Selanjutnya di sini kita uji prediksi dan bobot akhir dengan menggunakan N. Di sini kita ada data 1,1 untuk menyiapkan data uji X1 sama dengan 1 dan X2-nya itu sama dengan 1. Jadi ini adalah kombinasi N yang harusnya menghasilkan output benar atau true atau 1. Selanjutnya ada
answer model.predict NP array ini dia itu ngambil model untuk prediksi output dan inputan. Jadi 1,1 NP.array ini membungkus data yang bagian ini, membungkus data ke format yang diterima model sehingga hasilnya disimpan ke variabel yang bernama answer. Selanjutnya di sini ada outputan dengan nilai 0,7648196, berarti dia itu mendekati 1. Makanya di sini hasil outputannya itu 1. Berarti dia itu berhasil mengenali bahwa N itu 1,1. Dan di sini bobot akhirnya itu setelah kita tes dan kita ini mengecek lagi bobot akhir dari setelah kita melakukan 1000 kali epoch itu, terus dia model menentukan bobot W1 dan W2 hampir sama. Jadi kedua input ini memiliki peran yang setara dalam logika N. Ini adalah hasilnya. Jadi W1-nya itu 0,517 sekian. Selanjutnya W2-nya itu 0,51805 ini sekian, dan biasnya itu 0,27 karena kita udah memasukkan bobot akhirnya. Selanjutnya di sini ada tabel data, yaitu Y sama dengan X1 kali W1 ditambah W2 kali X2 dikali W2. Jadi W1 dan W2 ini adalah bobot sebenarnya yang ingin ditemukan oleh model W1. Artinya setiap unit X1 itu berkontribusi 2 ke output. Jadi ini adalah W1-nya 2 dan W2-nya itu 4. Selanjutnya dia itu ada rumusnya ya. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. Nah, terus hasilnya berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 4. Nah, jadi ditambahkan yang tadi hasilnya 4, yang ini hasilnya 4 dan ditambah dengan yang ini hasilnya 4 dan ini di hasilnya 12, maka akan menghasilkan 16. Nah, terus yang kedua itu 4 dikali 2 terus 1 dikali dengan 4, maka akan menghasilkan 12. Terus dikali dulu baru ditambah. Jadi 8 tambah 4 maka hasilnya akan menghasilkan 12. Begitu juga seterusnya. Terus 12 baris ini tuh dilatih menggunakan N, menggunakan logika N. Lanjut ke berikutnya, kita membangun model 2 dan cek bobot awal. Jadi di sini ada model keras dot sequential ini membuat model baru yang terpisah dari model N. Jadi arsitekturnya itu identik, sequential dan satu neural dense dan menerima 2 inputan. Kita pakai model terpisah agar bobot dari training N tidak bercampur. Selanjutnya kita meng-compile model dengan menggunakan SGD dan menggunakan loss mean square error. Selanjutnya kita melakukan set data
XS dan YS dari 12 tabel data yang kita masukkan tadi. Terus YS-nya itu berisi 12 nilai yang sesuai. Selanjutnya di sini kita akan mengecek bobot awal model. Jadi di sini terus mengeluarkan outputan dengan nilai W1-nya itu 2, W2-nya itu 4. Terus ini membuktikan model belum tahu apa-apa. Jadi training adalah proses yang menentukan bobot yang benar. Karena di sini biasnya masih 0 nilainya. Ini masih bobot awal, jadi kita belum menentukan bobot akhirnya gitu. Selanjutnya kita men-training dan uji model menggunakan atau regresi. Jadi kita men-training model dengan 1000 epoch menggunakan data regresi. Jadi model melihat semua data, menghitung error, lalu memperbarui W1, W2 dan bias menggunakan algoritma SGD tadi. Selanjutnya kita menguji tes ini dengan nilai uji X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 3. Selanjutnya di sini bisa dihitung menggunakan matematis. Berarti di sini hasilnya itu 14 ya. 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Jadi hasilnya itu 14. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan. Kita mau menghitung uji prediksi yang mana, tergantung. Di sini saya menggunakan 1 dan 3. Terus outputannya itu hasilnya itu mendekati 14 dan ini adalah benar ya guys. Selanjutnya ini ada menentukan bobot akhirnya. Nah, di sini nilai biasnya sudah ada. Nilai W1-nya itu 2,0 dan nilai W2-nya itu 4,3 dan nilai biasnya itu 0,87. Jadi ini udah dibulatkan ya. Ini dibulatkan jadi 2 karena dia sudah 1,99 dan ini 4,03 02 dan nilai biasnya itu 0,87. Jadi ini adalah perbandingan bobot sebelum dan sesudah melakukan training ya. Ini model menggunakan logika N. Ini model 2 regresi dengan menggunakan rumus Y sama dengan 2 kali 1 plus 4 kali 2. Jadi kesimpulannya pada perbandingan sebelum dan sesudah training ini adalah pada model 2 bobot awal acaknya itu min 1,17 dan min 1,27 berubah menjadi 1,9997 dan 4,028 setelah melalui 1000 epoch. Jadi hampir sempurna dan hampir mendekati target 2 dan 4. Selanjutnya di sini ada kesimpulan apa sih yang kita pelajari dari kode ini. Jadi single perception itu adalah dia cuma ada satu neuron. Jadi model paling sederhana dalam neural network dan menerima beberapa inputan, mengendalikan data dengan robot, menambah bias dan menghasilkan satu output. Terus ada proses training dan training itu memperbaiki bobotnya sendiri menggunakan SGD tadi dan MSE loss untuk errornya. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.